George Sugama, anak bos toko roti, ditetapkan sebagai tersangka usai menganiaya karyawati. Anak bos toko roti itu menganiaya korban karena menolak mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Penganiayaan ini terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 dan telah dilaporkan korban keesokan harinya. George sendiri ditangkap di hotel di Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin, 16/12, dini hari. George selanjutnya diperiksa di Mapolres Jakarta Timur dan ditetapkan sebagai tersangka. George kini ditahan polisi. Menurut polisi, George ini sering emosional. Dia bukan hanya sekali bersikap tantrum hingga lempar-lempar barang. Kapolres Metro Jaktim Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan bahwa tindakan penganiayaan yang dilakukan George tak hanya sekali itu saja. George sering tantrum hingga melemparkan barang-barang yang ada di hadapannya. Ada memang lebih dari satu kali dia emosi dan melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang yang ada di TKP ataupun melukai. Kalau ada karyawan di situ yang berhadapan dengan dia bisa juga terkena emosinya yang bersangkutan, kata Nicholas. Namun dia menegaskan masih perlu pendalaman ahli terkait hal ini. Pihaknya pun mengaku akan melakukan upaya pemeriksaan kejiwaan terhadap George. Tapi itu yang menentukannya kan bukan polisi untuk menentukan jelasnya, itu nanti ahli. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan kejiwaan daripada si tersangka ini sendiri, ungkap dia. Baru-baru ini muncul lagi video lama yang memperlihatkan George marah-marah hingga membanting meja dan kursi. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat George memakai kaos warna biru dan celana jeans selutut. Dia awalnya terlihat duduk di sofa dan terlibat adu mulut dengan sejumlah wanita yang diduga karyawatinya. Dinarasikan bahwa video tersebut adalah video lama. Terdengar seorang wanita menanyakan gajinya kepada George. Hal itu membuat George ngamuk-ngamuk. Sebelumnya, Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali mengatakan George Sugama Halim kerap emosional. Sosok George juga dikenal temperamental. Kalau dari hasil keterangan para saksi, seperti itu, temperamental, jelas Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali saat konferensi pers di kantornya, Senin, 16/12. Nicholas juga menjelaskan tindakan penganiayaan dilakukan George tak hanya sekali. George sering tantrum hingga melemparkan barang-barang yang ada di hadapannya. Ada memang lebih dari satu kali dia emosi dan melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang yang ada di TKP ataupun melukai. Kalau ada karyawan di situ yang berhadapan dengan dia bisa juga terkena emosinya yang bersangkutan, kata Nicholas. Namun dia menegaskan masih perlu pendalaman ahli terkait hal ini. Pihaknya pun mengaku akan melakukan upaya pemeriksaan kejiwaan terhadap George. Tapi itu yang menentukannya kan bukan polisi untuk menentukan jelasnya, itu nanti ahli. Jadi kami akan melakukan pemeriksaan kejiwaan daripada si tersangka ini sendiri, ungkap dia. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyoroti dugaan George Sugama Halim, anak bos toko roti yang menganiaya karyawannya tersebut gangguan jiwa. Habibur Rahman mengingatkan pihak kepolisian agar tidak menjadikan alasan kejiwaan George untuk memaafkan perbuatan tersangka. Hal tersebut dikatakan Habibur Rahman kepada Kapolres Jakarta Timur, Kombes Nicholas Ari Lilipali, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 17 Desember. Habibur Rahman mengakui tindakan George menganiaya seseorang memang di luar akal sehat. Namun hal tersebut tidak lantas membuat George terbebas pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Dia juga meminta pihak kepolisian tidak mengistimewakan tersangka di tahanan. Ia menegaskan George harus diperlakukan sama seperti tahanan-tahanan lainnya. George merupakan tersangka penganiayaan terhadap karyawati toko roti, Dwi Ayu Darmawati, pada 17 Oktober lalu. Polisi menjerat George dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan hukuman penjara maksimal 5 tahun.
mewakili dari IPDA bekerja tidak dengan hormat apresiasi oleh kami akan bersama diusut kasus salah satunya ya. Ini saya mempengaruhi dia menjadi perkara yang Kalimantan Tengah. Kalau yang ini terakhir ini ya yang terpenting status kejiwaan jangan sampai ya ada upaya-upaya untuk membebaskan tersangka dengan dari kesehatan misalnya ya karena dia kan bisa beraktivitas artinya bisa bertanggung jawab secara hukum ya. Dia bisa bertanggung jawab perbuatannya secara hukum. Kami akan taruh kesempatan di sekretariat nanti akan hadir dalam persidangan ya memantau persidangan ini dan kami akan koordinasi juga dengan kejaksaan dari Jakarta Timur. Ada distorsi, apalagi nanti ada yang datang itu sahabat saya, itu teman saya, tolong Pak dibantu. Nah itu lebih parah lagi nanti penyelesaiannya. Ya kasihan korban ini, apalagi sampai kehilangan motor ya, udah jatuh timpa tangga ditipu pula. Ya barangkali Pak Kapolres berkenan mungkin itu motor yang hilang ya, supaya kembali lagi cari pelakunya atau bagaimana. Pak Kapolres ya. Kasih tahu lagi anggotanya supaya lebih gigih lagi dalam rangka menangani kasus-kasus yang dilaporkan. Saya ke Pak Kapolres dulu ya. Siap, Jenderal. Ya. Pak Kapolres, terima kasih sudah ditangkap. Terima kasih sudah diusut tuntas pelakunya dengan gerak cepat. Saya lihat videonya di YouTube proses penangkapannya sampai saat ini sudah ditahan ya. Ya, akhirnya tertangkap juga, akhirnya bisa ditangkap juga. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat masalah penanganan kepolisian. Itu sejak dilaporkan 18 Oktober ya. Ya, dan tertangkap 16 Desember. Ya, kurang lebih 2 bulan. Padahal itu penganiayaan kalau dikategorikan luka tadi itu, ya, kategori yang ringan tapi bisa juga berat. Kalau dia pingsan dirawat jadi berat itu. Ya, tapi apapun yang terjadi dari videonya terlihat bahwasanya itu berat ya, karena dilempar pakai segala macam, kena badannya bahkan yang vital. Ya bisa efeknya lebih jauh lagi kalau tidak dihentikan. Dan jadi pertanyaan masyarakat itu kan, kenapa kasus yang tanda petik sederhana seperti itu, lukanya ada, saksinya ada, barang buktinya ada, kemudian TKP-nya juga ada, lengkap, ya, dan lain sebagainya, termasuk videonya juga ada, kok sampai 2 bulan begitu. Saya tadi lihat penyelidikannya hampir 1 bulan, terus penangkapannya hampir 1 bulan juga. Itu pun setelah viral. Nah ini jadi catatan juga, seharusnya itu bisa lebih cepat lagi ya. Kalau saya berpikir sebagai anggota Polri dahulu, kalau kita fokus kejadian itu langsung ditangani, 3 sampai seminggu itu, 3 hari sampai seminggu selesai itu. Ya, itu kasus nyata dan kelihatan dan terbuka. Tinggal gercepnya anggota itu. Nah ini jadi pertanyaan masyarakat juga, ya koreksi juga untuk kepolisian, terutama Jakarta Timur. Ya, jadi yang seperti itu seharusnya cepat geraknya. Sampai muncul di media itu no viral, no justice. No viral, no attention, no justice. Nah, di macam-macam lagi istilahnya. Apa viral dulu baru kemudian cepat gerakannya. Ini juga pelajaran bagi kepolisian di tempat-tempat yang lain. Ya, apapun kasusnya, siapapun pelapornya, itu perlakuannya sama di muka hukum. Ya, Polri diberi negara, dikasih kewenangan, dikasih perlengkapan untuk penegakan hukum. Siapapun yang bermasalah dengan hukum, tidak pilih-pilih, kerjakan itu.
Ya. Namun demikian saya apresiasi sama Polres yang akhirnya bisa menangkap pelaku. Kalau masalah pelaku kemudian disinyalir, katanya ini ya, ada perkembangan pemikirannya agak terbelakang, itu jangan diterima mentah-mentah. Ya, harus diobservasi dulu kalau memang perlu. Di tempat yang ditentukan, baru disimpulkan oleh pihak yang punya keahlian tentang itu. Ya, kalau tidak, berlakukan dia seperti orang-orang atau pelaku atau tersangka pada umumnya. Ya, melakukan penganiayaan berat, ya hukumannya ada. Ini koreksi saja kepada Jakarta Timur dan kepada seluruhnya anggota kepolisian. Jangan pilih-pilih dalam menangani kasus, jangan nanti-nanti